Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Nah, ini adalah hari kedua kami di Bali. Pertama-tama kita akan sarapan dulu di Hotel Eden ini ya teman-teman. Tempat sarapannya seperti ini, posisinya ada di lantai 2 ya. Dan ini adalah pemandangannya ya teman-teman. Kalau kalian duduk di dekat kolam, ini seperti ini. Jadi di bawahnya itu kolam ya teman-teman. Matahari bersinar dari belakang gedung Hotel Eden ini, bagus banget. Benar-benar cerah banget hari ini. Hari ini kita akan next destination lagi, yaitu kita akan ke Safari Marine Park Bali ya. Tapi kita jangan lupa sarapan dulu. Nah, untuk mode sarapannya di sini tuh standar ya teman-teman. Jadi kayak mode roti-rotian, terus yang mie goreng, nasi goreng, bihun goreng, terus aneka macam telur. Hanya seperti itu aja, tapi ya kita nikmatin aja semuanya ya. Dan ini posisi yang ke Jalan Kutenya ya teman-teman. Kita juga bisa duduk di daerah sini untuk menikmati suasana di Kutanya ya teman-teman, di Jalan Kuta gitu ya. Nah teman-teman, menurut aku buat kalian yang cuman hanya singgah aja di Kuta dan mau menikmati area Kuta satu malam gitu, ini hotelnya oke banget ya teman-teman. Selain rate-nya nggak terlalu mahal, makanannya juga nggak sampai nggak enak ya. Ini makanannya itu enak juga ya. Dan teman-teman, ini dia makanan yang aku makan. Ini aku coba ambil bubur ayamnya, enak banget, komplit ya teman-teman. Lalu di sini juga ada mie goreng, telur ceplok, terus aneka macam saus tomat. Dan hari ini juga adalah hari ulang tahun Alfred. Nah, ini nih yang ulang tahun. Oke teman-teman, sehabis kita sarapan, kita langsung go untuk pergi ke Safari Lodge Marine Park Bali. Nah, ini kita sudah sampai di tempatnya. Dari pintu gerbang utamanya banget, itu masih harus ke atas tebingnya lagi teman-teman. Karena kita akan nginep di sini untuk satu malam ya teman-teman. Jadi kita akan puas-puasin banget main di sini. Jadi kita juga nggak kemana-mana, hanya di sini saja sampai besok siang. Nah, ini kita lagi tanya, ini mau ke hotelnya itu lewat mana? Jadi ini harus tanjakan dulu teman-teman sampai ke atas, baru nanti ada orang atau karyawan yang akan membantu kita mengambil kopernya di atas gitu ya. Jadi buat kalian yang mau ke taman safarinya langsung itu beda dengan ke hotel jalannya itu ya teman-teman. Jadi memang dia dibedain gitu ya, karena dari hotelnya itu untuk ke taman safarinya itu tinggal jalan kaki aja, deket banget. Sedangkan kalau untuk tamu yang lain itu mereka lewat jalan yang di bawah, jadi lebih cepat juga ya, tapi untuk nggak di hotelnya gitu ya. Nah, setelah melewati jalan berkilo-kilo juga sih ya, lalu sampailah kita di lobi hotelnya ya. Lobi hotelnya itu bener-bener nuansanya udah kayak kebun binatang banget gitu ya teman-teman. Nah, suasananya tuh seperti ini teman-teman, bener-bener kayak di jungle banget ya. Dan model lantai-lantainya itu gambar-gambar binatang yang bikin anak-anak tuh suka banget gitu ya. Nanti di sini koper kita akan di save sama petugasnya dan kita check-in dulu. Cicak tuh, cicak gede. Wow, foto di sini bagus nanti Pak. Yuk, sini dulu kita. Oyo, 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 oyo. Udah apa ya? Tuh lihat tuh, di situ ada apa tuh? Nah teman-teman, lobbynya itu seperti ini, cakep banget. Ini adalah area untuk menuju outdoor. Kita bisa makan di outdoornya. Dan ini yang pintu ini adalah kita bisa ke restorannya yang akan kita buat sarapan nanti. Nah karena kita datangnya Desember, jadi ini banyak pohon dan pohon Natal, hiasan, dan juga ornamen-ornamen Natal gitu ya teman-teman. Bener-bener nuansa Natalnya berasa banget deh. Nah tentu saja kalau di Bali kita selalu akan dapat welcome drinknya ya teman-teman. Dan ini tuh suasananya di sini di hotelnya. Dari hotelnya ini kita bisa lihat langsung jerapah yang lagi jemuran atau lagi makan tuh ya. Kita juga bisa besok untuk sarapan di sini nih teman-teman.
dan ditemenin sama jerapah juga. Seru kan? Nah, teman-teman, kita coba jalan ke sini ya. Nah, di sini tuh ada gambar-gambar hippo feeding. Di sini ada giraffe feeding, meerkat feeding. Jadi kita bisa book di sini juga untuk acara-acara memberi makan binatang. Nah, meerkatnya ada di sini nih sebelah kiri saya ini, teman-teman. Nah, meerkat itu juga kita bisa lihat ya dari restoran nanti. Nah, teman-teman, untuk menghemat waktu, koper kita titip di hotel dulu, lalu kita langsung menuju ke safarinya supaya kita tidak melewatkan berbagai macam show yang ada di dalam ya. Jadi kalau misalnya hari ini terlewat, besok kita masih bisa ngubernya gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi kita harus kejar dulu nih ke dalam. Nah, untuk berjalan ke dalam safarinya itu dekat banget, di depan hotelnya ada jalan setapak begini. Kita bisa langsung sampai di Safari Marine Park-nya. Ya, jadi jalur ini itu beda dengan jalur orang yang tidak menginap ya, teman-teman. Nah, ini anak aku seneng banget nih. Yang tiger belok kiri dikit ya. Kiri dikit nah, kiri. Dot kiri dot. Kiri. Selamat datang kepada para pengunjung di Bali Safari and Marine Park Sini lain. Amphitheater. Sebelum pertunjukan dimulai, kami mohon perhatian dan kerjasamanya. Selama pertunjukan berlangsung, mohon untuk tetap diam di tempat duduk. Mohon untuk tidak berlari karena show kami menampilkan satwa yang berbahaya. Jangan merokok, matikan flash kamera Anda, dan buanglah sampah. Nah, ini kita mau nonton Tiger Show ya, teman-teman. Seru banget. Kucing besar kami akan hadir ke hadapan Nah, Anda. ini seru banget, sampai setiap arenanya itu udah penuh ya, teman-teman. Kita harus cepet-cepetan nih untuk dapetin tempat yang bagus ya. Good morning, everyone. Welcome to Harimau Amphitheater. In this presentation, we will present to you the tale of Bali Tiger. Adalah kisah harimau yang pernah ada di Pulau Bali. Dalam cerita Hindu Bali, harimau melambangkan karisma dan kekuatan tanpa batas, sama halnya seperti Dewi Durga. Ladies and gentlemen, now experience. Nah, teman-teman, show di safari ini benar-benar daerah banget ya. Aku seneng banget karena benar-benar masih ada nuansa tradisional dan juga etniknya di sini ya. Jadi nggak hanya harimaunya aja yang show manjat-manjat gitu, tapi benar-benar ada budaya yang mau dikasih tahu ke kita dan anak-anak gitu loh. Nah, teman-teman, setelah kita nonton harimau attraction, kita nonton gajah hunter juga atau praatraksi gajah, dan ini beberapa fotonya. Lalu kita akan kejar untuk ke safari journey ya, teman-teman. Safari journey itu kita naik bus untuk keliling hutan di safari ini, melihat binatang-binatang yang ada di dalamnya. Nah, sebelum kita ke safari journey, kita sempetin juga itu kita makan dulu ya. Nah, kita makan di daerah yang deket sama nonton atraksi gajahnya di sini nih, teman-teman. Oh iya, hampir lupa, di safari ini kalau buat anak-anak yang malas untuk berjalan, kalian bisa sewa stroller. Stroller itu harga sewanya kira-kira sekitar 125.000 sepanjang hari di daerah sini, dan maksimal berat untuk strollernya itu bisa sampai 25 kilo ya, teman-teman. Jadi strollernya itu kuat nih. Nah, registration atau ambil stroller itu bisa di pos-pos yang sudah disediain ya, teman-teman. Nah, ini kita akan jalan menuju safari journey. Safari journey-nya ada di sini. Kita akan nunggu mobil atau bus yang akan ngantar kita untuk keliling lihat-lihat hewan. Nah, kalau di safari Jakarta kita kan bisa naik mobil pribadi. Nah, kalau untuk di safari Bali ini itu tidak bisa ya, teman-teman. Jadi kalian harus naik bus yang dari Safari Marine Park-nya seperti ini.
Nah, sebelum ke Safari Journey, kita sempat ke Museum Reptil atau tempat reptil dan juga mengikuti bird attraction ya, yang ada binturongnya, juga ada burung-burungnya gitu ya. Itu menarik banget, dan jangan lupa juga untuk foto-foto sebelum sampai ke stasiun tempat Safari Journey-nya. Nah, serambi jalan ke Safari Journey-nya ini teman-teman, tempatnya di sini tuh asri banget dan juga banyak pohon, bener-bener kayak di jungle banget. Kalian bisa nikmatin udara yang bersih dan juga staff-staff yang sangat ramah dan membantu banget ya teman-teman. Dan ini dia, udah mau sampai ke Safari Journey-nya. Sama aja kali ya. Emang dipisah. Sama aja deh. Nah, kalau untuk kalian yang bawa barang atau stroller atau tas, kalian bisa titip di pos deket belakang Safari Journey untuk nunggu busnya itu ya. Jadi nanti pas sudah terakhir sampai di sini lagi, baru boleh diambil lagi. Nanti akan dikasih nomor untuk pengambilannya, dan juga di sini juga gelang kita itu akan ditandai kalau kita sudah ikut Safari Journey-nya teman-teman. Ya, pokoknya seru banget di sini. Dan anak-anak tuh happy banget karena juga di dalam bus safarinya itu sudah ada guide yang menjelaskan berbagai macam hewan yang kita kunjungin nantinya. Ini benar-benar menjadi pengetahuan buat anak-anak yang sangat berharga ya. Mereka jadi bisa ngerti untuk jenis hewan dan habitat tinggalnya. Nah teman-teman, bus kita sudah datang. Nah untuk busnya itu satu deret ini maksimal 4 orang ya kalau ada anak-anak. Kalau orang dewasa semua cuma boleh 3 orang. Jadi tidak boleh terlalu rame-rame juga ya, biar nyaman. Dan di busnya ini ada AC-nya dan juga jendela yang gede banget supaya bisa lihat-lihat binatang dari dalam sini. Dan untuk anak-anak bisa juga tanya-tanya sama guide-nya jika masih bingung untuk hewan-hewan yang kita kunjungi nanti ya. Dan tentu aja kita akan lewatin hutan-hutan yang seru banget teman-teman. Beda banget sama yang di Safari Jakarta ya. Jadi kita akan lihat satu dari 3 wilayah yang berbeda, Indonesia, India, dan juga Afrika. Yang wisata yang pertama kita akan lihat dari Indonesia. Sebelah kiri terlebih dahulu ada di lubang pohon, sebelah kiri ada burung hantu. Ya, jadi burung hantu mampu memutar kepalanya 135 derajat ke arah yang berlawanan. Ada di lubang pohon burungnya. Lihat. Jadi burung hantu adalah satwa nokturnal yang aktifnya di malam hari. Ya, burung hantu juga memiliki 3 kelopak mata digunakan untuk tidur, berkedip dan juga melindungi matanya dari debu. Jadi sebelah kanan ada babi rusa. Ya, jadi mereka disebut babi rusa karena memiliki perawakan. Nah teman-teman, sepanjang Safari Journey ini anak-anak tuh pasti nikmatin banget, dan mereka tuh penuh otaknya dengan pengalaman yang seru dan pertanyaan-pertanyaan yang bertambah terus akan binatang-binatang di hutan ini gitu ya. Nah setelah Safari Journey, kita lihat-lihat ke area safari yang lain, yaitu area yang masih dalam proses pembangunan ya. Oh, kita masuk air kok. Pakai disco. Yang berikutnya ada di sebelah kanan, di atas pohon berwarna abu-abu di atas. Oh, itu ada monyet. Ini ada owa Jawa. Itu. Ya, owa Jawa atau gibbon. Dan satuannya adalah satwa monogami, yaitu mencari satu pasangan untuk seumur hidupnya. Bahkan jika pasangannya meninggal, tidak akan mencari pasangan lagi, ya, karena menyendiri untuk seumur hidup. Iya, lihatlah. Lihat apa? Tuh, kita lewatin sungai. Nah suasana perjalanannya melalui Safari Journey ini seperti ini ya teman-teman, seru banget. Dan ini lumayan lama ya, lumayan lama banget. Ini sekitar ada setengah jaman gitu ada nih teman-teman ya. Jadi bener-bener kita kayak kelilingin hutan aja gitu ya. Dan terkadang kita juga bisa papasan sama mobil journey yang lain juga gitu ya. Sebelah kiri ada juga di atas pohon berwarna hitam. Ya, ada di atas pohon. Ya, ini ada juga yang di bawah sedang jalan-jalan di belakang pohon. Beruang madu, ada beruang matahari.
Itu tuh di atas tuh ada satu Ya, yang mereka gede. disebut beruang matahari karena memiliki bajak putih Nah, setelah menyerupai kita matahari dari di Safari kamarnya. Journey, kita lanjut langsung ke tempat yang baru ya. Nah, teman-teman, di sini itu ada area yang masih dalam proses pembangunan. Di sebelah kiri aku ada kolam berenang yang masih proses renovasi juga, tapi ini udah bisa dipakai untuk berenang ya, teman-teman. Banyak banget customer-customer atau tamu-tamu yang berenang juga di sini. Dan juga di sebelah sana ada wahana bermain ya, teman-teman, buat anak-anak. Jadi bermain kayak model semi Dufan mini gitu ya, teman-teman ya. Ada di daerah sana, yang di depan sana, tetapi masih belum banyak ada atraksi apa-apa karena memang masih belum ready atau masih dalam proses pembangunan. Nah, selain attraction Safari Journey, juga kita bisa lihat museum reptil dan museum ada harimau putih dan berbagai banyak macam tempat-tempat satwa lainnya yang kita bisa lihat ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada area rainforest namanya. Di sini juga bisa kita untuk memberi makan binatang juga, kayak kura-kura dan sebagainya, seperti itu, teman-teman. Yang pasti di sini arenanya luas banget, seru banget, dan benar-benar kita harus lihat peta dan juga explore semua atraksi yang ada di dalam sini ya, biar puas gitu ya. Nah, teman-teman, waktu kita kesini ada namanya Varuna. Varunanya itu belum jadi ya, teman-teman. Kalau untuk saat video ini dibikin, itu Varuna udah jadi, teman-teman. Jadi kalian bisa nikmatin makan dining bersama dengan atraksi di bawah air gitu ya. Nah, ini foto-fotonya waktu kita ke sana. Anak aku suka banget sama boneka ulernya. Lalu untuk kita jalan lagi ke bagian dalam, kita explore lagi ada apa. Ini kita akan ke area bird parks-nya ya, atau daerah burung-burungan ya. Nah, di situ bisa foto sama burung tuh, teman-teman. Nanti kita foto dulu, tapi sebelum foto kita akan lihat dulu burung-burung yang ada di sini ya. Dapat di sini. Deer tuh. Rusa. Nah, teman-teman, di sini juga ada spot untuk kita melihat rusa dan juga kayak model kijang gitu, pokoknya binatang-binatang herbivora gitu ya, teman-teman. Nah, di dalam situ juga ada berbagai macam kambing yang aneh-aneh ya, domba dan sebagainya macamnya gitu ya. Dan juga ada harimau nih, harimau putih. Nah, kita melihat harimau putih ini di dalam goa ya. Jadi teman-teman, mereka itu di luar dari goa yang kita masukin. Kita nonton mereka tuh dari goa, dan goanya tuh kayak melingkaran kayak 180 derajat. Jadi bener-bener kita tuh ngelihat harimau tuh dari deket banget. Dan bener-bener amazing banget. Dan jangan lupa juga foto di sini sebagai kenang-kenangan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita ambil foto dengan burung ya, teman-teman. Mungkin harganya itu agak pricey, tapi nggak apa-apa. Ini kita foto dan ambil fotonya buat kenang-kenangan. Nah, di sini juga ada berbagai macam spot untuk kalian bisa foto seperti ini nih, teman-teman. Lucu banget deh. Dan jangan lupa juga foto di area gading kayak gini. Ini juga bagus banget. Nah, setelah ini kita langsung ke hotel karena safarinya udah tutup. Nah, untuk menuju ke hotel kita harus pakai buggy car dari lobi hotelnya, lalu menuju ke villa yang sudah kita pesan ini, teman-teman. Kebetulan villa kita itu berada di paling ujung dari villanya. Jadi spot untuk villa kita itu bisa melihat ke kolam berenang, pertigaan atau hook, daripada juga kandang-kandang hewan herbivora lainnya. Pokoknya anak-anak bisa lihat binatang yang seru-seru juga dari dalam villa ini. Nah, kita sudah masuk ke dalam villanya. Villanya terdiri dari 2 kamar yang cukup besar banget buat kita. 1 kamar ukuran single bed dan 1 kamar itu double bed ya, teman-teman. Tentu saja di dalamnya ini bener-bener kalian kayak tinggal di hutan atau di jungle gitu ya. Semua furniture dan semua
ornamennya itu berasal dari hutan, misalnya kayak meja bambu, lalu dia punya lampunya juga lampu bambu, bahkan atap daripada hotel atau villa ini bener-bener kayak gobyok gitu, jadi kayak zaman di dalam hutan ya. Nah teman-teman, ada surprise buat Alfred yang ulang tahun, karena waktu pesan hotel ini aku udah bilang sama orang hotelnya anak ulang tahun. Jadi sama hotelnya dibikinin kamar khusus buat Alfred yang dihiasi dengan ornamen ulang tahun kayak gini. Happy birthday kakak. Tuh, happy birthday tuh, ada kuenya. Terus itu Duduk sini. oh ya mama tahu nggak Duduk sini. ini itu bunga yang sama yang saya ketemu di kamar mandi. Happy birthday kakak. Nah teman-teman, di setiap kamarnya terdapat kamar mandi yang ada bathtubnya, dan bathtubnya ini untuk 2 kamar ini bentuknya juga beda ya, jadi unik banget. Nah untuk kamar yang satu ini bentuknya seperti ini bathtubnya ya, dan sudah disediain sampo, sabun, dan hand lotion juga gitu ya, dan juga komplit banget, juga ada handuk segala macem. Ini untuk lemarinya aja mereka tuh bener-bener yang effort banget, karena dibikinnya itu dari serat-serat kayak motif zebra, rusa, dan sebagainya. Nah ini kamar yang satu lagi seperti ini, ada spot jendela yang gede dan juga ada lemarinya kayak zebra gini ya teman-teman. Dalamnya ada safety box, ada hair dryer, juga ada laundry bag, juga ada baju anduk buat kita kalau mau berenang, dan juga ada sendal tentu aja, slipper, dan WC-nya seperti ini teman-teman. Kalau untuk kamar yang satu ini ya, tuh juga ada bathtubnya juga ya, dan di bathtubnya itu ada jendela yang bisa melihat ke arah dari kebun binatang. Nah teman-teman, kayak gini nih kamar yang satu ini ya. Nah ini jendelanya tuh bener-bener full, walaupun agak sedikit pendek sih menurut aku, tapi ini udah oke banget buat lihat hewan-hewan yang ada di luar. Nah katanya kalau pagi-pagi hewannya itu bener-bener nanti banyak di luar tuh, jadi kayak model ada kuda, kijang, anoa, gajah, jerapah, dan hewan-hewan herbivora lainnya. Nah, suasana kamarnya, ruang tamunya seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga ada balkon ya. Balkonnya ini menghadap ke kebun binatang tadi, plus juga bersampingan dengan kolam renang dan juga tempat spa di hotel ini. Nah, untuk di dalam villa ini juga disediakan kulkas buat teman-teman yang mau menaruh makanan atau minuman. Di sini juga ada gelas dan juga cangkir. Di situ juga ada piring makan. Kalau mau pesan makanan atau kita bawa makanan dari luar itu juga boleh. Ada snack-snack juga, tapi snacknya berbayar ya teman-teman. Nah, ini disediain wortel buat kita bisa kasih makan jerapah nanti di pagi hari atau di lobi hotelnya. Nah teman-teman, demikian ini bentuk hotel dan villa yang kita tempatin di Safari Marine Park ya teman-teman. Dan Alfred happy banget tuh dikasih hiasan-hiasan happy birthday. Plus mereka udah bener-bener ready banget buat mau mandi di bathtubnya ini teman-teman. Jadi suami aku udah isi air supaya bisa berendam di sini. Tuh, ini kita udah isi air, ternyata di bathtub sebelah si Dodot sudah isi air juga buat berendam sama papahnya, dia bilang. Bener-bener exciting banget kita untuk nikmatin semua fasilitas yang disediain ya. Karena di sini memang bener-bener di preparation dengan sangat perfectly dan pelayanannya itu ramah banget teman-teman. Nah ini balkonnya yang aku bilang teman-teman. Nih dari samping kamar yang ujung ini kelihatan ada kolam renang dan juga tempat spa nih teman-teman. Jadi kita punya villa benar-benar di ujung banget daripada villa yang ada di sini ya. Nah seperti ini aku coba ke balkonnya supaya lebih jelas ya teman-teman. Nah ini pintunya pintu geser, jadi kalau pagi-pagi kita juga bisa duduk-duduk di sini sambil ngopi atau ngeteh, sambil ngeliatin hewan-hewan yang berada di sini, plus juga area kolam. Jadi kalau kita mau ke kolam renang itu jaraknya nggak jauh ya teman-teman ya. Jadi tetap kita harus pakai bogi teman-teman katanya.
Nah, buggy itu juga salah satu transportasi yang sangat disenengin sama anak-anak aku ya kalau tinggal di sini ya. Jadi kemana-mana tuh naik buggy gitu. Dan yang staff-staff di sini yang menyetir buginya itu asik-asik banget, enak diajak ngobrol dan mau berbagi cerita gitu sama kita. Jadi benar-benar pelayanan di sini tuh super ramah banget dan fasilitasnya benar-benar bagus ya. Nah teman-teman, untuk makan malam karena keluar itu jauh, jadi kami memilih untuk makan di restorannya ya. Dan ternyata di restoran di sini kalau malam itu buffet teman-teman, jadi makanannya all you can eat gitu. Sempat bingung sih awalnya karena aku, suami dan anak-anak juga nggak terlalu makan yang banyak banget gitu loh. Tapi kita akhirnya memutuskan untuk lihat-lihat dulu menu buffetnya kayak apa. Dan ternyata teman-teman, kalau kalian ikut safari night atau memberikan makanan dan melihat hewan-hewan di malam hari, kalian akan dapat paket yang sekalian gratis makan buffet ini teman-teman. Tapi kalian juga bisa makan buffetnya aja tanpa ikut lihatin binatang yang di malam hari. Nah kalau untuk lihat binatang malam hari itu harganya lumayan pricey ya. Jadi kami nggak lihat hewan menggunakan mobil safari di malam hari. Jadi kita hanya makan malam aja di sini. Dan untuk menu-menunya tadi teman-teman udah lihat yang aku buka-bukain itu, ada nasi gurih, ada nasi goreng dan segala macam. Dan itu semua enak-enak banget teman-teman. Kuenya juga masakan kue-kue jadul gitu, ada puding juga. Untuk kue sama puding-pudingnya ini agak standar ya teman-teman. Cuman dia untuk kuenya itu enak banget, red velvet dan sebagainya macamnya. Dan yang paling benar-benar disukain sama anak dan suami itu adalah babi panggangnya ini teman-teman. Nah, babi panggang dan spaghetti ini enak banget. Dan mereka itu selalu refill untuk babi panggangnya teman-teman karena seenak itu. Ini babi panggangnya itu babi guling gitu ya teman-teman ya. Jadi bener-bener enak dan bumbunya itu berasa banget. Dan di sini juga ada salad buah, ada berbagai macam jus juga. Dan tentu aja suasananya di sini tuh enak banget. Banyak lilin, obor dan sebagainya macam yang bikin ruangan dan suasana di safari ini begitu kayak kembali ke hutan aja gitu rasanya. Nah teman-teman, inilah keseruan harian kami hari ini di safari yang menarik banget dan happy banget berada di sini ya. Nah nanti nextnya kita akan kemana lagi? Jangan lupa ikutin terus perjalanan kami tahun lalu di Bali ya. Sampai jumpa dulu dari vlog yang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di vlog berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya teman-teman. Dadah.